Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana berada, yang menyaksikan ibadah atau tayangan secara live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah, ibadah PWGT bersama dengan keluarga kekasih Nyonya Hermin Biu Roya, kekasih Nyonya Sinta Welem Doko. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita dan kita siap untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 27 ayatnya yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Cakrawala segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 90. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Mensyukuri atas segala kemurahan dan kasih Tuhan yang tiada pernah berhenti kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dari pagi sampai pada saat ini dalam segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan sertai kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami Tuhan di dalam memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama-sama dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau utus untuk memperkatakan akan firman-Mu, Tuhan memberkati akan hamba-Mu dalam setiap perkataan hamba-Mu Tuhan, biarlah sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Mor di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun meminum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel di seluruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan pura bujangnya itu
sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar-bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini, dan saya memberikan satu tema, selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan. Satu pertanyaan penting dari kisah ini, apa yang Tuhan mau kita harus tahu tentang kehendak Tuhan di dalam cerita ini? Apa yang Tuhan mau Gideon pahami tentang Tuhan di dalam kisah ini? Mengapa harus ada Gideon? Kalau dilihat Tuhan mengalahkan orang Midian dengan cara yang ajaib. Ada sangkakala yang ditiup 300 orang. Kemudian orang saling bunuh satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa mengatakan sebenarnya tanpa Gideon pun Tuhan bisa melakukan itu sendiri. Memberikan kemenangan kepada mereka. Lalu pertanyaannya, toh kalau Tuhan bisa lakukan itu dengan mudah, lalu kenapa harus ada Gideon? Kalau cerita ini kita lihat, tanpa Gideon pun Tuhan bisa lakukan itu sendiri. Seperti cerita-cerita lain, ketika Tuhan mau membebaskan Israel, Tuhan kirimkan Musa untuk menghadap kepada Firaun. Lalu kenapa harus pakai Musa? Musa sendiri mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, siapa saya yang harus menghadap kepada raja yang begitu hebat, Raja Firaun? Siapa saya ini Tuhan?" Apa susahnya Tuhan mau mengalahkan Firaun sendiri? Dia bisa ke laut berau, dan ketika Firaun lewat di dalam laut itu, ditenggelamkan langsung mati, tidak ada susahnya. Tuhan bisa mengubah air menjadi darah. Kalau kita ingat kisah 10 tula, gelap gulita, hujan es, kematian anak sulung dan sebagainya. Tidak ada sulitnya buat Tuhan untuk kemudian melepaskan bangsa Israel dari Mesir tanpa harus pakai Musa. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan penting, apa yang Tuhan mau kita ketahui dari firman-Nya ini? Tuhan memanggil seseorang meskipun sebenarnya Tuhan bisa lakukan itu sendiri tanpa Gideon. Tuhan sanggup melakukan itu sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kita ingat ketika Israel harus dibebaskan dari Mesir, Tuhan pakai Musa. Ketika Israel ditindas di bawah orang Midian, Tuhan kirim Gideon dalam bacaan kita, seorang hakim. Ketika Israel ketakutan di bawah tekanan Goliat, Tuhan kirimkan seorang gembala yaitu Daud. Ketika orang Israel ditindas oleh orang Filistin, Tuhan kirimkan misalnya Simson. Ketika Israel ditekan oleh Raja Nabin Panglima Sisera, Tuhan kirimkan seorang hakim perempuan yaitu Deborah. Kalau kita melihat pasal sebelumnya dalam pembacaan kita pada saat ini, pasal 6 ayat 15, di situ dikatakan, Gideon jawab begini kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah,
kaumku yang paling kecil di antara kaum Manasye, dan aku pun seorang muda di antara kaum keluargaku. Ya. Coba bayangkan, Gideon mengatakan kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Ya. Untuk melawan orang Midian yang begitu hebat. Ya. Di antara suku Manasye, kaum keluargaku yang paling kecil. Dan di antara kaum keluargaku, saya juga yang paling muda. Ya. Siapa aku ini Tuhan yang engkau pakai? Ya. Gideon sendiri paham bahwa dirinya sendiri tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu kalau memang tidak punya kekuatan apa-apa, toh juga Tuhan bisa melakukan itu sendiri. Tetapi ternyata Tuhan mau pakai Gideon. Ya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan mau pakai Gideon kalau Tuhan sanggup melakukan itu sendiri? Tanpa Gideon, tanpa campur tangan orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang penting yang kita dapat petik dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan mau Gideon terlibat. Ya. Mengapa Tuhan pakai Gideon kalau Tuhan itu sanggup melakukan sendiri? Ya. Alasannya Tuhan mau Gideon terlibat. Ya. Ini mau memperlihatkan bahwa inilah kehendak Tuhan di atas hidup kita. Tuhan mau saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Walau Tuhan mampu kerja sendiri, walau Tuhan sanggup melakukan itu sendiri, tapi Tuhan mau saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ingat ketika Tuhan bilang kepada orang-orang lain mengatakan kepada Yesus, suruh murid-muridmu itu diam. Ya. Yesus katakan, kalau murid-muridku diam, batu pun bisa berbicara. Tuhan tidak bergantung pada siapapun. Tetapi Tuhan mau pakai kita ya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Ya. Tuhan mau meminta kita bertanggung jawab. Tuhan mau meminta kepedulian kita. Tuhan tidak mau saya berdiam diri, pasif, melihat segala persoalan yang enggan untuk terlibat dalam banyak kegiatan dan pelayanan atau apapun. Sekali lagi, pesan dari bacaan kita pada saat ini, Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau meminta tanggung jawab kita, kepedulian kita. Mengapa harus ada Gideon? Gideon ada untuk memperlihatkan satu kehendak Tuhan. Kita mau turut serta dalam pelayanan Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan mau pakai kita, berarti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan terus bersama dengan kita. Atau juga Tuhan tahu setiap kelemahan, setiap kekurangan pribadi lepas pribadi. Mungkin Tuhan katakan seperti ini, ya saya tahu pribadimu Gideon. Saya tahu kau ini adalah kaum yang terkecil di antara kaummu, kau paling muda, itu tidak menjadi persoalan buat saya. Yang menjadi persoalan buat saya, kau harus mau. Ya. Saya pakai untuk menyatakan keselamatan, untuk menyatakan kasih saya. Ya. Saya akan memberikan engkau kekuatan. Ya. Jangan kau lihat dari keterbatasanmu, tetapi yang pertama, Tuhan ini mau kita terlibat dalam pelayanannya, dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita seperti Yunus. Ya. Disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Ya. Tuhan tidak mau kita lari dari panggilan. Atau seperti Kain ketika ditanya, mana adikmu Habel? Dia mengatakan, apakah saya ini penjaga adikku? Ya. Kenapa tanya saya? Ini tipikal manusia yang enggan bertanggung jawab, yang tidak punya kepedulian, tidak peduli terhadap panggilan Tuhan, kehendak Tuhan atas dirinya, yang tidak peduli. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Tuhan mau sekedar Gideon mau terlibat dalam
pekerjaan Tuhan atau dalam pelayanan Tuhan. Ya. Kalau dilihat bagaimana cara Tuhan meminta Gideon bertindak, caranya dia bertanya kepada Gideon, berapa rakyat yang ada sama kau? Ya. Gideon mengatakan 30.000. Ya. Tuhan katakan, kurangi terlalu banyak. Ya. Kenapa harus dikurangi? Ya. Alasannya jelas. Kalau punya banyak tentara, nanti kau menang dan kau berpikir, wah ini karena kami banyak, kami bisa mengalahkan orang Midian. Ya. Tuhan tidak mau saya terlibat dalam pekerjaannya dan selalu mengatakan dan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Bayangkan dia punya 30.000 tentara, Tuhan hanya butuh 300 orang. Dari 30.000, 1%-nya yang Tuhan butuh. Tuhan hanya butuh 1%, Tuhan mau bukan hanya kau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi lebih dari belajar menggantungkan hidup kita dengan sungguh-sungguh pada kebesaran dan kuasa Tuhan sendiri. Ya. Saya ulangi, Tuhan hanya butuh 1% dari 30.000. Ya. Tuhan mau bukan kita hanya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, tetapi lebih dari itu bagaimana kita belajar menggantungkan kehidupan kita sungguh-sungguh pada kebesaran dan kuasa Tuhan. Ya. Tidak mengandalkan kekuatan kita tetapi ya, mengandalkan Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh percaya pada kebesaran dan kuasa Tuhan sendiri. Ya. Pekerjaan Tuhan tidak hanya dilakukan dengan memberi diri di sana, tetapi kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan itu. Coba Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan, Tuhan tidak mau saya melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Selama saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yang lebih Tuhan inginkan, saya harus tahu bahwa Tuhan mau memperlihatkan kepada saya betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Kasih Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu sanggup mengalahkan siapapun. Ya. Dan ini mau memperlihatkan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bayangkan saja kalau kita melihat bahwa jumlah orang-orang itu tidak dapat dihitung, sangat banyak sekali. Tetapi Tuhan dengan kuasanya, dengan tuntunannya kepada orang-orang Israel, sehingga dia hanya meniup sangkakala. Ya. Orang-orang yang ada pada saat itu mereka sambil berperang dan mereka mati. Sungguh sangat luar biasa kasih Tuhan yang diperlihatkan kepada Gideon. Ya. Kalau kita lihat cerita ini, kadang Tuhan menginginkan kita ada dalam kondisi sulit. Ya. Tidak dengan 30.000 tentara, tetapi hanya dengan 300 orang. Tidak dengan kekuatan powerful, tapi kadang hanya kekuatan sedikit. 1% dari potensi yang ada. Sederhana. Karena ternyata dalam kesederhanaan itulah saya diajak oleh Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan dan menyadari betapa besarnya, hebatnya Tuhan berkuasa dalam hidup saya. Ya. Karena dari kelemahan kita lah kita dipakai oleh Tuhan dan kita melihat bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan pakai saya. Siapa sih aku ini? Saya orang lemah, punya keterbatasan ini dan itu. Ya. Tetapi Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kuasa Tuhan bahwa lihat, kau ini lemah, kau tidak bisa seperti ini, tapi saya menyertai engkau. Ya. Kemanapun engkau pergi, saya selalu menyertai engkau. Ya. Tidak usah kau khawatirkan hidupmu dengan keterbatasanmu. Ya. Ketika Tuhan memilih kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Mari kita ya, tetap setia, ya. Jangan pernah menolak, ya. Jangan beralasan kita tidak mampu. Ya. Siapa saya ini Tuhan? Tidak, Tuhan tidak persoalkan itu. Ya. Justru dari kelemahan kita,
Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kuasanya lewat hidup kita, lewat diri kita. Ya. Makanya bukan karena kuat dan hebatnya Gideon ini dengan bersama dengan rakyatnya, tetapi karena kasih Tuhan. Ya, kan jelas dalam pembacaan kita. Kalau kamu terlalu banyak, nanti kamu menang, kamu mengatakan karena kuat dan hebatmu. Ya. Justru dari sedikitnya Tuhan mau menyatakan kuasanya di sana. Bahwa kamu tidak bisa tanpa Tuhan. Ya. Bukan karena kekuatanmu sendiri. Ya. Kita ingat kisah Elia ketika dia kelaparan, tidak disuruh oleh Tuhan untuk datang kepada orang kaya meminta makanan, tetapi Tuhan menyuruh dia datang di seorang ibu di Sarfat, seorang janda miskin pula. Ketika dia datang, ibu ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk bikin roti. Saya bikin roti bersama dengan anak-anak saya, kemudian kami makan, sesudah itu kami mati karena tidak ada lagi persediaan untuk esok hari. Elia mengatakan, ya Tuhan sudah katakan buat dulu untuk saya, itu urusan nanti, untuk besok itu urusan nanti. Dan dari kesederhanaan ini Tuhan menyatakan kuasanya. Tepung tidak pernah habis, bahkan minyak tidak pernah habis. Ya. Lewat setiap kesederhanaan kita, keterbatasan kita, Tuhan mau menyatakan kuasanya di sana. Sama seperti kisah memberikan 5.000 orang makan. Ya. Tuhan, ketika Tuhan memberi 5.000 orang makan, yang Tuhan pakai untuk menyiapkan roti dan ikan adalah seorang anak kecil yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan. Tetapi sungguh nyata kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Dan sisa 12 bakul. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari tema kita pada saat ini, selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang ada padamu dalam keterbatasanmu, kau belajar bergantung pada Tuhan, kau melihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup saya. Sama seperti keluarga yang pada saat ini mendapatkan mimbar pelayanan, yang menjadi mimbar pelayanan. Ya, keluarga Nyonya Hermin L. Biu Roya dan keluarga Nyonya Kristiani Sinta Samandatu Welem Doko. Ya, Bapak Welem sebagai ketua sekolah minggu, ya, Mama Kenan sebagai guru sekolah minggu, bahkan sebagai pengurus SMGT, Saudara Alfrida sebagai pelayan Tuhan juga. Mari tetap setia dalam melayani Tuhan. Ya. Bersyukurlah dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pegang Bapak Ibu saudara-saudara bahwa jangan lihat pada setiap kekuranganmu, tetapi peganglah bahwa dari setiap kekurangan saya, ya Tuhan pakai saya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ya. Marilah kita seperti Gideon yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pakai Gideon dari keterbatasannya untuk menyatakan kuasanya. Ya. Mari tetap setia di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Ya. Layani Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jangan putus asa. Ya. Tetapi teruslah memberi hidup kita. Ya. Untuk selalu dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah dunia pada saat ini. Tetap semangat buat Bapak Kenan sebagai ketua SMGT, Mama Kenan sebagai pengurus SMGT, bahkan guru sekolah minggu, buat Saudara Alfrida, bahkan seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak hanya terlibat di sana, tetapi bagaimana kita menyerahkan penuh dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak dilihat dari setiap keterbatasan kita, tetapi bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan dan Tuhan pakai kita untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita
mensyukuri segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, bersama dengan keluarga kekasih yang mendapat jadwal pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membawa persembahan syukur kita, namun kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma ayat 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan. Mari puji Raja Sorga. Kidung Jemaat 288 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu bersama di dalam doa dan pujian, bahkan dalam pemberitaan akan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa peduli dengan keadaan sekitar kami. Ajarkan kami untuk selalu bergantung pada kehendak Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan bersandar penuh pada pertolongan Tuhan sendiri. Sama seperti firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak bergantung pada apa yang kami miliki, pada setiap keterbatasan dan kekurangan kami, tetapi kami selalu bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang selalu akan menyatakan kebaikan. Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa. Yang akan selalu menuntun kami, memberkati, menopang kami dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kuatkan setiap umat-Mu untuk selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Untuk tidak hanya berfokus pada setiap kekurangan mereka, tetapi dia selalu memberikan diri untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan tidak hanya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Selalu percaya hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Sehingga kami dalam menjalankan setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan bahwa kami tidak sanggup melakukan ini dan itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang akan selalu memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami datang kepadamu berdoa bersama dengan keluarga Nyonya
Hermin Biu Roya, sekeluarga. Keluarga bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Sehingga keluarga sampai pada saat ini Tuhan selalu bersyukur untuk kasih-Mu, berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih dialami oleh keluarga. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, Ibu terkasih Ibu Hermin Biu Roya, di dalam masa tuanya, dalam mengangkat tugas pelayanan rangkap ayah dan ibu buat anak-anak dan cucu. Engkau kuatkan dia Tuhan, Engkau topang dia dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah ibu terkasih senantiasa kuat, senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Dan dia selalu pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang akan senantiasa memampukan dia dalam mengangkat tugas dan pelayanannya sebagai ayah dan ibu buat anak-anak dan cucu. Engkau berikan dia kekuatan, kesehatan, karuniakan umur panjang kepadanya Tuhan. Biarlah hari lepas hari dia senantiasa bersuka cita atas segala kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Engkau senantiasa memberkati dia dalam usahanya. Nyatakan pemeliharaan Tuhan di sana. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat keluarga Bapak Livi yang ada di Kendari. Tuhan mampukan dia, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepadanya di dalam mengangkat tugas pekerjaannya sebagai imam dalam keluarga, dalam pekerjaannya hari lepas hari. Biarlah Bapak Livi senantiasa bersuka cita, bersyukur, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya bersama dengan keluarganya. Tuhan mampukan dia dalam pendidikannya. Nyatakan segala yang terbaik di dalam hidupnya Tuhan, menurut ukuran tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati Mama Livi dalam pekerjaannya hari lepas hari, bahkan dia sebagai ibu rumah tangga. Karuniakan hikmat kepadanya Tuhan. Biarlah Mama Livi senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan lewat setiap pekerjaan dan pelayanannya, kasih Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu Tuhan kami mau berdoa buat Bapak Kiran di dalam kehidupan keluarganya, dalam pekerjaannya hari lepas hari, apapun yang dia kerjakan Tuhan, mari Tuhan turut tangan di dalamnya, memberkati, menopang dan melindungi dia. Kami boleh bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga atas kelulusan Bapak Kiran di kampus Staken. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan Bapak Kiran. Yang menjadi rencananya dan harapannya ke depan, kiranya Tuhan terus menopang dia, membukakan jalan buat dia dalam meraih segala impian dan cita-citanya ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan memberkati Mama Kiran dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan, dimanapun dia melayani. Kami berdoa, tuntun dan sertai dia Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah Mama Kiran senantiasa bersuka cita dalam mengangkat tugas pelayanannya, dalam melayani umat Tuhan, menjadi berkat buat siapapun ya Tuhan. Nyatakan pemeliharaan-Mu di sana. Engkau nyatakan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup keluarga Bapak Kiran bersama dengan Mama Kiran.
Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu Tuhan kami mau berdoa buat Bapak Kenan di dalam kehidupan keluarganya, Bapak Kenan dalam pekerjaannya hari lepas hari. Tuhan memampukan dia, melindungi dia, menopang dia Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, dimanapun dia bekerja, Tuhan yang akan senantiasa menuntun dia, mengaruniakan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah Bapak Kenan tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan selalu bersyukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Mampukan dia Tuhan dalam mengangkat pelayanannya selaku diaken, bahkan dia sebagai ketua sekolah minggu gereja Toraja Jemaat Masaleh. Biarlah Bapak Kenan senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam mengangkat pelayanan ini, tetap setia dan tetap bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk melayani umat Tuhan, untuk melayani anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kiranya terus memberkati Mama Kenan dalam mendampingi Bapak Kenan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Mama Kenan dalam pekerjaannya hari lepas hari, bahkan dia sebagai ibu rumah tangga, karuniakan hikmat-Mu kepadanya Tuhan, kebijaksanaan kepadanya. Biarlah Mama Kenan senantiasa dalam mengangkat tugas pelayanannya tetap bersuka cita, tetap bersyukur untuk kasih Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Engkau dengarkan setiap permohonan, setiap kerinduan dari Bapak Kenan bersama dengan Mama Kenan. Nyatakan segala yang terbaik di dalam hidupnya Tuhan, menurut ukuran tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan memberkati saudara Naomi dalam pekerjaannya. Dimanapun dia bekerja, Tuhan tolong dan sertai dia. Tuhan juga akan terus memberkati saudara Alfrida dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya. Mampukan dia Tuhan, kuatkan dia Tuhan dalam mengangkat pekerjaan bahkan dalam pelayanannya. Biarlah saudara Alfrida senantiasa bersuka cita untuk segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu dirasakan di dalam hidupnya. Tuhan terus menopang, melindungi, menguatkan buat saudara Vina dalam kegiatannya hari lepas hari. Segala harapan dan rencana kerinduan, mari Tuhan lapangkan jalan buat saudara Vina dalam meraih segala impian dan harapannya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kepadamu kami berdoa buat segenap cucu, ada Livi, Kay, Kiran dan Kenan. Dalam pertumbuhan perkembangan mereka, nyatakan pemeliharaan Tuhan lewat pendampingan kedua orang tua, bahkan oma, bahkan segenap tante dan om. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka ini bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua. Dan apa yang mereka harapkan Tuhan, cita-citakan Tuhan, dapat diraih dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa dirasakan dalam hidupnya. Dan keluarga selalu bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tiada pernah berhenti dialami oleh keluarga Ibu Hermin Biu Roya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Engkau nyatakan segala yang terbaik dalam hidup mereka. Lindungi mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami terus berdoa kepadamu dan mendukung di dalam doa buat segenap umat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan mereka. Mari Tuhan Engkau selalu hadir di sana menjamah tubuh mereka yang sedang sakit. Ada Ibu Deborah, ada Bapak Victor Manguma, Oma Taknak, Bapak Karel Salamba, Opa Latana, Opa Dendang, Audi Mantiri, Bapak Jonathan Sampetoding, Oma Marta, Oma Lomo, Ibu Luciana Martinus,
Atau mungkin masih ada Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan. Engkau kuatkan iman percaya mereka. Bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka dalam melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan memberkati persembahan kami yang telah kami berikan kepadamu, yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masale. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan, biarlah kami terus merasakan berkat Tuhan, dan selalu bertanggung jawab dalam mengelola setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masale dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka selalu bersuka cita, dan mereka tetap setia dalam menjalankan panggilan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta Juni Delima dalam pelayanan bersama dengan istri dan anak-anak. Secara khusus Bapak Pendeta yang akan berangkat ke Toraja untuk mengikuti SSA, Sidang Sinode Am, esok hari. Tuhan memberkati perjalanan Bapak Pendeta, tibakan di Toraja dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami terus mendukung dalam doa, Tuhan kiranya terus menyertai Bapak Pendeta selama di Toraja dalam mengikuti sidang Sinode Am. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan memberkati Ibu Erlina Parasa yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan terus menyatakan yang terbaik dalam hidupnya bersama dengan Tami, bahkan segenap anak dan cucu yang jauh terpisah dari Ibu terkasih. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyatakan segala yang terbaik dalam hidup keluarga mereka. Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Mama Stevi yang Tuhan pakai juga pada sore hari ini. Tuhan menyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan keluarganya bersama dengan Bapak Stevi dan adik Stevi dan adik Ime. Nyatakan segala yang terbaik dalam hidup keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu bersyukur untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, berkati hamba-Mu dalam kehidupan keseharian hamba-Mu, dalam pelayanan hamba-Mu. Tuhan juga terus memberkati saudara Nandito bersama dengan Cali. Biarlah kami terus tetap setia dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan, yang kami datang bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian dari NKB 73, Kasih Tuhan Ku Lembut. Kasih Tuhan ku lembut, padanya ku berteduh.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan kita. Dan mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus akan memberkati, mengasihi, menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kepada hambanya, Ibu Oktavina Lumembang, kami mewakili keluarga yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini, dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah menyampaikan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan, di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, tetap diberi kuat sehat dan setia dalam mengangkat pelayanannya. Demikian juga terima kasih kepada tim musik dan tim multimedia yang sudah mendukung ibadah pada malam hari ini, anak kekasih Cali Nando dan juga kepada Ibu Adriani Salamba. Kiranya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.